pemrograman MATLAB terutama. Kemudian di sini untuk materi lanjutannya, kita akan membahas tentang GUI. GUI itu apa? GUI itu kepanjangannya adalah Graphical User Interface, yang mana di sini kita nanti akan membuat program menggunakan tool-tool yang akan diaktifkan. Ibarat kata, teman-teman pernah menggunakan kalkulator yang ada di laptop ataupun handphone ya? Pernah kan? Nah, itu kan tombol-tombol angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah sebenarnya suatu apa namanya simbol-simbol yang mana mempunyai makna, ya, maknanya ini adalah menyimbolkan angka 1, angka 2, dan seterusnya, ada operasi penjumlahan, pengurangan. Ketika kita pilih simbol-simbol tersebut, ya, atau button-button tersebut, di sini akan terjadi operasi aritmatika yang kita inginkan, apa penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat kalkulator itu sendiri dengan memanfaatkan yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Oh, ini kepencet. Graphical User Interface. Nah, di sini saya sudah presentkan. Ini juga sudah saya upload di e-learning ya, bisa dibuka juga nanti. Nah, untuk GUI sendiri, ya, untuk GUI sendiri, dia merupakan suatu interface yang digunakan dalam bentuk grafik. Jadi dia itu lebih memang dikhususkan dalam bentuk grafik ya sebenarnya, tapi tidak hanya terbatas pada grafik saja. Nah, interface ini berfungsi sebagai sarana bantu agar user atau kita ya, kitanya itu usernya, dapat berinteraksi dengan program. Nah, GUI ini merupakan suatu graphical user interface, kepanjangannya dia graphical user interface yang dibangun ya, yang dibangun dengan objek grafik seperti tombol atau button, kemudian kotak teks, ada slider dan lain-lain. Nah, aplikasi yang menggunakan GUI itu umumnya lebih mudah dipelajari dan digunakan karena apa? Orang yang menjalankannya tidak perlu mengetahui yang ada dan bagaimana kerjanya. Berkata kita yang menyusun kemudian disampaikan ke orang, nah mereka tinggal memakai kayak kita memakai kalkulator seperti itu atau membuat suatu game ya bisa menggunakan GUI. Nanti akan saya tunjukkan di MATLAB itu ada beberapa apa namanya demonya kalau di MATLAB itu ya. Nah, sampai saat ini pemrograman yang berorientasi visual itu umumnya seperti Visual Basic, C++, dan lain-lain. Nah, MATLAB ini merintis ke arah apa? Ke arah pemrograman yang menggunakan GUI itu sejak versi 5 ya, yang mana terus disempurnakan sampai sekarang sudah sampai versi berapa yang terbaru? 2019 ya. Kebetulan saya kan pakainya bukan yang versi terbaru juga sih, 2015 ya, itu udah bisa seperti itu. Nah, GUI MATLAB ini ya, ini ya. Jadi oh ini masih ada yang masuk tuh. Sebentar ya. Kalau nggak di accept nanti dia nggak bisa join. Nah, guide MATLAB di sini, GUI-nya itu mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah cocok digunakan untuk aplikasi berorientasi sains, yang mana dia itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang mana aplikasi tersebut itu untuk penyelesaian suatu masalah. Misalkan untuk membuat kalkulator hitung untuk katakanlah tabungan bunga majemuk, itu bisa dibuat programnya. Jadi kita tinggal memasukkan aja tabungan di bulan pertama berapa, jangka waktunya, kemudian bunganya. Jadi ketika kita jalankan, dia sudah muncul jumlah tabungan si nasabah ini selama berapa waktu, misalkan berapa bulan atau berapa tahun seperti itu. Yang kedua, mempunyai fungsi built-in yang siap digunakan dan pemakai tidak perlu membuatnya sendiri. Yang ketiga, ukuran filenya itu relatif kecil, baik figur file ataupun M-file-nya. Jadi, kalau di GUI itu ada dua file ya, teman-teman. Yang pertama adalah figur, ya, figur file. Nanti kan ada apa namanya, hasil aplikasinya, nanti kan saya tunjukkan. Yang satunya adalah M-file. Jadi, figur-figur ini bisa dijalankan asalkan kita memberikan perintah
ya, akan memberikan perintah atau instruksi itu di M-file-nya. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan grafisnya cukup handal dan tidak kalah dengan pemrograman lainnya. Seperti itu. Nanti ketika saya mulai, boleh sambil dipraktekkan sekalian ya. Ini saya buka MATLAB aja ya. Ini saya stop sharing dulu, saya buka yang MATLAB-nya aja. Oke. Sudah terbuka MATLAB-nya di layar teman-teman? Oke. Nah, ini kan ketika kita memulai dengan MATLAB itu seperti ini ya. Jadi, ketika kita mau menggunakan GUI, langkah pertama itu sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara mengetikkan guide, guide ya di command window, atau dengan new. Di sini kan ada pilihan new. Biasanya kan kita script ya. Nah, di sini kita memilih yang graphical user interface. Itu caranya. Yang pertama kita bisa mengetikkan di sini di command window guide. Nah, seperti kan muncul nih guide quick start yang mana ada dua pilihan. Create new GUI atau open existing GUI. Misal kita udah punya GUI, bisa membuka lembar kerja GUI kita sebelumnya. Kalau belum, ya kita pilih yang blank GUI. Ini untuk langkah awal dalam membuka GUI-nya dulu. Atau misalkan teman-teman lewat pilihan new ini juga bisa. New, kemudian graphical user interface sama tampilannya seperti itu. Nah, ini untuk cara membuka GUI-nya dulu di awal. Kalau misalkan teman-teman mau melihat demonya, nih ya. Sebentar, misal example di sini di help example itu sepertinya ada beberapa tampilan GUI kalau nggak salah di demo. Di sini tuh muncul demo GUI building. Nah, di sini ya di help GUI building. Oh, ini ada basic. Ya, ada example. Ini bisa dibuka aja teman-teman ya. Ini cuma tampilannya kan. Tapi biasanya tuh ada demonya. Gimana ya? Itu suka muncul apa untuk demo ini, coba saya cari dulu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk yang GUI-nya. Nah, ini yang menggunakan new, kemudian user graphical user interface, pilih blank GUI oke. Nah, akan muncul lembar kerja seperti ini. Ya, akan muncul lembar kerja seperti ini, yang mana masing-masing itu punya simbol-simbol nih ya. Ada kotak-kotak seperti ini yang masing-masing punya kegunaan sendiri-sendiri. Ya, ini punya kegunaannya. Ada select, push button, slider, kemudian checkbox, ada radio button. Coba dicek masing-masing dulu, dipahami ya, dibedakan bentuk-bentuknya karena masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri. Tuh. Kita masuk ke dalam blank GUI yang belum tersimpan dengan suatu nama filenya, masih untitled 1 ya. Kemudian kita fokus ke masing-masing di sini ya, ada komponen paletnya yang mana di sini itu terdiri atas beberapa UI control namanya ya. Namanya UI control atau user interface control, seperti push button nih. Kemudian ada slider, ada keterangannya ya. Ada radio button, checkbox, sampai juga akses itu untuk memunculkan koordinat kartesius di program yang kita punya. Nah, yang pertama kita masuk kepada push button. Coba dicek push buttonnya dulu. Dia adalah suatu jenis kontrol yang berupa tombol tekan yang akan menghasilkan tindakan jika diklik nantinya. Coba teman-teman klik ya, arahkan kepada layar yang kotak-kotak ini. Misalkan saya drag, kayak gambarkan. Nah, ini kan muncul seperti ini, push button. Biasanya push button itu digunakan untuk tombol-tombol seperti OK, cancel, hitung,
keluar, seperti itu. Jadi push button digunakan sebagai tombol-tombol yang mana ketika kita klik, itu akan memunculkan suatu tindakan. Nah, push button ini bisa digonta-ganti warna atau diberikan tulisan ya. Klik 2 kali. Coba teman-teman. Ini sambil mencoba atau masih hanya menyimak? Sambil mencoba, Bu. Oke. Nah, untuk push button di sini ketika teman-teman klik 2 kali akan muncul kotak inspektor. Sudah muncul ya? Nah, di sini itu ada beberapa banyak ya. Di sini ada font angle, kemudian font name, font size. Kita bisa mengatur nih. Nanti kotak ini itu warnanya mau apa? Ini di background color. Misalkan mau warna biru, ya pilih warna biru. Oke ya. Akan berubah warna. Nah, ini kan masih ada tulisan push button. Misalkan dia mau diganti dengan tulisan yang lain, itu teman-teman ke bawah coba ya. Nah, ada string. Stringnya di sini kita ubah. Kita hapus, ganti dengan nama yang lain. Misalkan ini menjadi menu O atau tool OK. Seperti itu. Nah, kita kan kadang kalau misalkan membuat suatu tool-tool ini kan banyak nanti kalau misalkan kita udah masuk program. Nah, itu tag-nya boleh diganti agar sesuai dengan kebutuhannya. Takutnya kalau kita menggunakan nama aslinya, misalkan di sini push button gitu ya. Padahal nanti kita push buttonnya menggunakan 1, 2, 3 sampai 10 misalkan. Nanti bingung ini push button 1 tuh buat apa ya? Lupa, kadang lupa. Maka sesuaikan aja. Ini menjadi oke seperti itu atau dia pilihannya hitung seperti itu. Tergantung kebutuhannya. Misalkan ini oke. Nah, ukuran fontnya juga bisa diatur atau warna fontnya juga bisa. Ya, ini font size. Misalkan kita mau menggunakan size 16. Nah, tambah besar kan? Kemudian fontnya juga bisa diganti-ganti mau pakai Arial, mau pakai apa, tergantung ini ada di sini. Silahkan di otak-atik untuk font name, font size-nya seperti itu. Oke, ini untuk yang push button. Jadi dia itu khususnya digunakan untuk tombol-tombol seperti oke, seperti hitung, keluar, seperti itu ya. Dia tombol apa namanya? Ketika kita klik itu nanti akan muncul tindakan ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ada toggle button. Toggle button tuh yang urut aja ya. Ini soalnya toggle button tuh hampir mirip. Oke. Radio button ya. Ini yang bawah radio button. Radio button dia digunakan untuk memilih atau menandai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Misalkan saat kita membuat suatu aplikasi kalkulator sederhana, kemudian penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian, perkalian, itu bisa digunakan radio button. Ini saya klik radio buttonnya, saya coba di sini. Nah, ini akan muncul bulat-bulatnya ya. Coba saya klik seperti ini. Warnanya agak berbeda, lebih jelas. Nah, ini kan. Oke. Kemudian misalkan ini radio button saya ganti stringnya jumlahan. Nah, dia akan muncul begini. Seperti itu, coba diperhatikan. Nah, ini ada bulatnya kan. Kita bisa mengklik mana yang akan kita pilih. Misalkan radio buttonnya nggak cuma satu, ada jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ada 4 kan, berarti ada 4. Tinggal nanti kita klik mana yang sesuai. Seperti itu. Ini baru merancang dulu. Baru merancang template-nya dulu. Jadi ketika kita bekerja dengan GUI, itu yang pertama adalah merancang template-nya dulu. Ya, kalau kemarin waktu menggunakan M-File itu kan merancangnya menggunakan algoritma. Apa saja langkah-langkah yang akan kita tempuh. Nah, kalau di sini kita itu merancang template-nya dulu. Ini cuma contoh. Kelihatan ya, menghitung luas persegi panjang apa kelihatan di layar teman-teman? Kelihatan, Nah, Bu. ini adalah contoh untuk merancang ketika kita
mau mencari luas persegi panjang. Sebenarnya kan kalau mencari secara manual kan mudah ya, tinggal panjang kali lebar. Tapi kita ingin membuat suatu alat hitung yang mana dia itu seperti kalkulator luasan persegi panjang. Tinggal kita memasukkan angka-angkanya, klik hitung, kemudian dia akan muncul hasilnya. Nah, seperti contoh yang di sini, ya, kalau kita perhatikan ini ada beberapa kotak-kotak yang masing-masing sebenarnya beda-beda loh. Jadi tadi kan saya baru menjelaskan yang push button dan radio button. Nah, kalau kita perhatikan di layar ini, yang push button itu adalah hitung dan exit. Dia adalah push button, yang mana ketika kita klik nanti, ketika program dijalankan, kita klik hitung akan muncul hasilnya. Ketika kita klik exit, maka dia akan keluar dari program. Nah, sedangkan yang menghitung luas, panjang, lebar, luas itu apakah juga menggunakan push button? Tidak, dia menggunakan yang namanya static text. Jadi static text di sini itu digunakan untuk memberikan judul, kemudian identitas-identitas yang kita gunakan seperti variabel-variabelnya ya, panjang, lebar, luas itu menggunakan static text. Yang mana dia itu tidak akan berubah isiannya. Jadi selalu akan panjang, selalu akan lebar, luas sesuai dengan yang kita tuliskan di string. Kita klik 2 kali, nah ini stringnya kan panjang. Jadi dia tidak akan berubah menjadi variabel yang lain, atau nama yang lain, atau angka, atau karakter yang lain ketika kita berikan tindakan atau kita klik push buttonnya. Tuh, itu ini panjang, jadi menggunakan static text. Jadi ini ya, yang di sini ada edit text, ada static text. Kalau static text itu teksnya itu static tetap. Nah, begini. Tinggal nanti klik 2 kali, kemudian stringnya diubah, background color-nya diubah sesuai dengan persoalan yang akan kita selesaikan. Kemudian kalau yang edit text di sini, ya, dia itu fungsinya untuk meletakkan input dan outputnya. Kan kalau kita kemarin waktu bekerja dengan M-File, input dan output itu dimunculkan di command window. Kita menginputkannya di command window, hasilnya akan muncul juga di command window, kan begitu. Nah, kalau di sini kita menginputkannya menggunakan bantuan edit text. Edit text, juga outputnya edit text. Jadi di layar kita di sini, teman-teman, itu ada 2 push button, ada 4 static text, dan ada 3 edit text. Itu untuk yang sederhana dulu, yang GUI sederhana. Ya, berarti ini push button sudah. Radio button itu tadi yang bulat-bulat tadi, misalkan seperti kalau teman-teman contoh yang lain ya, radio button itu kayak mengisi kuesioner itu biasanya kan ada bulat-bulat yang harus dipilih salah satu, itu juga bisa digunakan radio button. Juga hampir sama dengan checkbox. Ini ya, checkbox. Coba perhatikan checkbox. Nah, checkbox di sini itu fungsinya menyediakan beberapa pilihan mandiri atau tidak tergantung pada pilihan lain. Misalkan kita diminta untuk memilih hobi ketika mengisi kuesioner, itu kita disuruh pilih hobi Anda, misalnya begitu ya. Nah, itu kan hobinya kan bisa mungkin lebih dari satu, maka kita bisa memanfaatkan checkbox. Beda dengan yang radio button. Kalau radio button itu adalah satu aja yang dipilih. Kalau checkbox itu bisa dicentang semuanya programnya begitu. Jadi ini ada misalkan checkbox yang pertama itu saya ganti misalkan kuliner misal gitu. Oke, gini misalkan warnanya tak ganti ya biar. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, misalkan adalah hobi yang kedua, katakanlah olahraga ringan misalkan. Ini klik 2 kali ya, selalu kalau memberikan keterangan, klik 2 kali akan muncul kotak inspektor. Nah, di sini misalkan apa ya? Olahraga misalkan badminton. Gitu. Dan hobi-hobi yang lain itu bisa diklik semuanya. Misalkan diberikan judul apa saja hobi Anda. Pilih klik 1, 2, 3 itu penggunaan checkbox. Oke. Nah, untuk slider itu fungsinya adalah jika kita menginginkan inputan nilai tidak melalui keyboard.
tetapi hanya menggeser slider gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan slider ini hanya dengan menggeser. Jadi lebih fleksibel dalam mengatur pemasukan input nilai, karena kita mengatur sendiri untuk nilai-nilainya. Nah, ini loh, buat geser-geser ini loh Mbak, Mas, nanti geser-geser. Itu slider, ya, seperti itu. Terus, ini sudah edit text, static text sudah. Nah, access di sini, dia fungsinya adalah untuk menggambarkan grafik. Nah, ketika kita ingin, kemarin kan di soal UTS yang pertama kan teman-teman diminta menggambarkan grafik 2 dimensi ya. Nah, kita bisa juga membuat grafik 2 dimensi itu pada GUI dengan cara ini ya, menampilkan area untuk menggambarkan grafiknya. Ini tinggal kita berikan perintahnya, gambarnya ini muncul di sini. Itu akses ya. Ini ya ini. Nah, kemudian untuk panel, nah panel itu maksudnya adalah dalam satu satu tempat kita bisa mengisi panel itu dengan beberapa pilihan menu. Misalkan panjang, lebar, luas saya letakkan di dalam panel itu bisa. Jadi sekarang ada 2 panel. Panel pertama untuk menghitung luas persegi panjang. Panel kedua untuk menghitung luas segitiga. Itu bisa menggunakan panel. Jadi ada satu posisi di sini ya, satu kotak yang mana terdiri atas beberapa variabel dan tindakan. Itu bisa menggunakan panel. Nanti ada contohnya juga. Oke, itu yang paling sering digunakan. Kemudian apalagi ya di sini yang sering digunakan itu dulu sementara ya, yang sering digunakan teman-teman ketika akan membuat GUI. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Misalkan di sini kita akan membuat ya, menghitung luas dan keliling lingkaran. Misalkan. Ini saya close dulu. Nah, ini tadi saya sudah punya ini yang kosong ya. Oke, ini yang kosong. Sekarang kita mau menghitung luas dan keliling lingkaran. Apa saja yang perlu diinputkan ketika kita mau menghitung luas dan keliling lingkaran? Kira-kira apa teman-teman? Saat menghitung luas dan keliling lingkaran, variabel apa yang perlu diinputkan? Jari-jari. Jari-jari ya. Sorry, ini. Mana tadi ya? Nah, nanti tampilannya kan seperti ini, tapi kita coba susun dari awal dulu. Oke, berarti kita kalau menginputkan jari-jari, apa saja yang perlu dibuat di dalam GUI? Di sini kita rancang dulu. Misalkan judul, kita menggunakan static text. Ya, pilih static text seperti ini. Kemudian gantikan stringnya dengan judul. Misalkan mana stringnya? Nah, ini. Nih, menghitung luas dan keliling lingkaran. Seperti ini. Nanti silahkan fontnya diperbesar. Ya, sampai sini teman-teman. Boleh diganti warna yang lain, sembarang bebas. Oke, sudah? Untuk yang judul sudah? Sudah, Bu. Oke. Kemudian yang berikutnya kan kita perlu variabel jari-jari, kemudian variabel luas dan keliling. Ada 3 variabel ya, maka dia masih menggunakan static text. Ini yang pertama, nanti untuk jari-jari, jadi klik 2 kali, kemudian di stringnya kita ubah, di sini jari-jari, font size-nya diperbesar. Nah, ini background-nya juga boleh diganti. Oke. Ini baru satu variabel inputan yang pertama.
kemudian nanti kan kita ingin menampilkan outputnya berupa luas dan keliling, maka kita bisa membuat bisa di copy paste ya. Ini tinggal nanti digantikan aja. Dia ini luas, kemudian keliling. Static text. Oke, sampai sini sudah teman-teman? Kalau sudah saya lanjutkan. Oke. Sudah, Bu. Yang berikutnya nanti kan akan muncul kita mengharapkan menginputkan ya. Input berarti kan kita memasukkan suatu nilai ke dalam program tersebut. Maka kita menggunakan edit text. Pilih yang di sebelah edit text ini ya. Ini edit text. Letakkan di sebelah jari-jari karena ini untuk posisi jari-jari. Agar tidak ada kata edit text, kita bisa yang bagian string ini diberikan spasi. Nah, ini kan kosong. Copy, paste. Nah, nanti ini adalah untuk inputan jari-jari. Kemudian ini nanti ketika kita klik hitung, akan muncul hasilnya. Nah, untuk memunculkan hasilnya atau memberikan tindakan, di sini kita harus memberikan perintahnya menggunakan yang namanya push button. Tadi kan push button ya, nomor 2 dari atas ini. Kita buat push button di sini. Ya, dia adalah nanti pilihannya untuk hitung. Oke. Nah, kemudian satu lagi untuk menu keluar atau exit. Tinggal digantikan. Nah, begini. Ini adalah rancangan awal dari program perhitungan luas dan keliling lingkaran. Nah, yang menjadi apa namanya? Satu lagi perhatian itu adalah tadi kan teman-teman sudah mengedit masing-masing ini ya nama-namanya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kita berikan identitas untuk masing-masing toolnya di sini. Misalkan nanti masuk ke edit text yang pertama, kita klik dulu yang di sebelah jari-jari, kita ke bawah ya, slider ke bawah. Nah, ini tag-nya kan masih edit 1. Ya kan? Tag-nya masih edit 1. Ini boleh digantikan sebagai jari biar kelihatan. Oh, ini variabel kotaknya untuk yang jari biar tidak tertukar dengan yang lain. Takutnya apa? Kita harus melihat lagi edit 1 tuh letaknya buat kotak untuk apa ya? Karena itu nanti kita berpengaruh pada saat menyusun M file-nya. Jadi digantikan tag-nya adalah jari. Ya, ini tag-nya diklik 2 kali, tag-nya diisikan jari. Kemudian yang luas juga sama. Ini tag-nya digantikan dengan luas. Kemudian yang keliling, tag-nya juga diganti yang ini keliling. Push button juga sama. Push button 1, ini kan namanya masih push button. Ini kalau saya lebarkan. Nah, ini loh. Ini namanya kan masih push button 1. Biar nggak keliru push button 1 tuh hitung atau exit, ini diberikan keterangan. Ini hitung. Kemudian push button 2, gantikan tag-nya adalah keluar atau exit. Sampai sini sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, kita simpan dulu. Simpan, save figure, ya, di MATLAB-nya teman-teman. Misal di sini diberikan nama luas lingkaran. Save. Kalau sudah di save, nanti otomatis ya akan muncul
di M-file teman-teman, di script teman-teman itu program yang cukup banyak di sini ya. Dia sudah otomatis kalau kita nggak perlu apa namanya mengganti yang sudah di template ini, hanya nanti kita tambahkan untuk mengaktifkan setiap tool. Sudah keluar M-file-nya. Misalkan sudah, untuk mengetahui mengaktifkan masing-masing toolnya, diperhatikan di sini ada pilihan Go to, Move Cursor to Line, Function or Section, ada ya pilihan Go to-nya. Nah, ketika kita klik di sini akan muncul semua tool-tool yang kita gunakan. Ada exit, hitung, jari, keliling, luas, luas link ya di sini ya. Ini kan tombol-tombol yang sudah kita pilih di template yang tadi kita susun. Nah, mana yang akan kita berikan perintah agar program itu jalan yang ada callback-callback-nya. Exit callback, jari callback, keliling callback, luas callback, seperti itu. Nah, ketika kita klik misalkan jari callback di sini, klik jari. Nah, ini akan muncul di baris ke-77 ke bawah ya. Yang mana kita tambahkan perintahnya di sini. Function jari, berarti ini nanti fungsi untuk kotak yang jari tadi, yang edit text jari tadi itu diberikan perintah ya, yang mana yang pertama adalah kita ketikkan di sini jari, kan variabelnya jari nih misalkan, adalah mengubah string menjadi numbering ya, string to num kita ketikkan di sini ya, yang mana perintahnya get, kita akan mengambil karakter itu dari kotak apa, handles dot, tadi kan variabelnya jari kan, maka handles dot jari, kemudian berikan identitas awalnya dia adalah string. Ini dulu yang pertama. Jadi kita mendefinisikan bahwa variabel jari itu adalah suatu variabel yang semulanya string, kita ubah menjadi numbering, yang mana berasal dari kotak jari. Get itu kan mendapatkan ya, mengambil dari kotak jari. Misalkan tadi teman-teman belum diedit, namanya masih berupa edit 1, ya ini harusnya tetap edit 1. Makanya saya bilang tadi, sebisa mungkin diganti sesuai dengan variabel yang kita tuju. Ya, di sini jari. Kemudian, ya, kita definisikan lagi handles jari itu adalah variabel jari, ini menegaskan kembali bahwa di kotak jari itu variabel yang kita gunakan adalah jari. Kemudian template-nya untuk mengaktifkan GUI-nya adalah GUI data object. Ya, seperti ini adalah template ya, object handles. Oke. Sudah, teman-teman? Sampai sini sudah belum? Oke, sorry. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ini untuk yang jari dulu. Nah, untuk yang outputnya tidak perlu diberikan keterangan seperti ini. Jadi yang diberikan keterangan itu adalah untuk inputan-inputannya. Misalkan variabel inputan lebih dari 1, ya semua diberikan keterangan seperti ini. Kemudian kita masuk ke push button 1, yaitu hitung. Berarti go to yang hitung. Hitung callback. Masuk ke hitung callback. Nih ya, di baris 148. Nah, kita klik di bawah tulisan hijau-hijau ini. Di function di bawah handles-nya. Nah, kita berikan perintah untuk mengaktifkan bahwa nanti di kotak luas akan menghasilkan hasil perhitungan luas, di kotak keliling akan dimunculkan output atau hasil perhitungan keliling. Nah, ini kan kita perlu memasukkan rumusnya. Nah, rumusnya ini diletakkan di push button, karena dia berupa tindakan. Maka, yang pertama kita definisikan dulu, jari adalah handles.jari, variabelnya, dot ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Luas itu adalah pi kita kalikan jari dikalikan dengan jari. Karena variabelnya tadi boleh kan menggunakan jari, boleh dengan variabel lain, misalkan digantikan R gitu juga boleh. Kemudian keliling itu adalah 2 dikalikan pi dikali jari-jarinya. Nah,
Bagaimana untuk menampilkan hasil, menampilkan perhitungan? Caranya adalah set, ya. Set itu adalah meletakkan hasil perhitungannya itu di kotak mana. Tadi kan variabel kotak luas itu kan diberi nama luas ya. Masih ingat ya tag-nya tadi? Diingat-ingat. Nah, ini bentuknya string, koma. Nah, variabelnya apa? Luas. Yang depan ini, handles luas itu adalah nama dari tag yang kita gunakan. Sebentar. Ya, handles di sini yang depan untuk men-setting ya, mengatur kotak mana yang akan menampilkan luas. Coba diingat kembali yang tadi ini ya. Nah, kita klik 2 kali. Ini kan namanya kan tagnya luas. Maka di sini handles.luas. Sedangkan yang belakang ini adalah variabel yang kita gunakan dalam perhitungan. Misalkan ini L-nya teman-teman menggunakan L besar, ya yang belakang L besar. Nanti luasnya menggunakan L besar seperti itu. Ini untuk yang luas dulu. Kemudian yang keliling set sama handles.keliling. Nanti dia akan dimunculkan dalam bentuk string. Itu yang dimunculkan di di hasilnya itu bukan numbering tapi string. Kita ubah dari numbering ke string. Di sini adalah keliling. Koma. Sampai sini. Apakah sudah? Kalau belum saya tunggu. Belum, Bu. Oke. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kemudian masih ada satu tool lagi push button yang kedua yaitu keluar atau exit. Nah, ini masuk ke go to lagi. Pilih yang mana tadi yang keluar? Exit. Exit callback. Nah, ini di bawahnya ya exit callback yang paling bawah. Kelihatan enggak yang bawah? Kelihatan enggak? Oke. Yang Kelihatan, exit Bu. di sini diberikan delete perintahnya agar keluar dari program. Delete, kemudian handles figur 1. Sudah? Save. Sudah ya? Nah, misalkan sudah, di sini kita untuk menjalankan programnya lagi, di sini ya, itu bisa masuk ke dalam figur yang tadi kita sudah susun, kita sudah buat template-nya, pilih yang run figur. Sini, dijalankan, diklik run figur. Nah, ini akan muncul nih, lembar kerjanya seperti ini. Bedakan ya, kalau ini untuk template yang kita susun, ini adalah hasil program yang sudah kita jalankan. Misalkan jari-jarinya 7, kita masukkan 7, kemudian klik hitung. Ini kok nggak mau keluar hasilnya. Ini harusnya muncul keluar hasilnya. Ya, teman-teman berhasil nggak? Udah coba jalankan? Di inputkan 7, di jari-jari, kemudian klik hitung. Muncul nggak hasilnya? Punya saya enggak, Bu. Nggak muncul ya? Ya. Sebentar, ini ada errornya apa ya? Undefined function. Kok munculnya di sini ya?
luas adalah ini baris 153. Oh, ini handlesnya titik. Ada lagi nggak ya? Coba ya. Ini di close dulu. Nah, muncul seperti ini. Harusnya muncul seperti ini. Muncul enggak? Kalau ada yang belum muncul, coba dicek di comment window. Itu ada warningnya. Apa warningnya? Gimana teman-teman muncul? Jadi kalau kita gantikan lagi, misalkan dengan ukuran jari-jari yang lain, misalkan 10, ya tinggal digantikan di kotak jari-jari, klik hitung. Error lagi. Exit. Apa yang error nih? Error while evaluating we control callback. Callbacknya enggak mau, yang mana yang enggak mau. Jadi harus dicek ini loh. Ini ada keterangan-keterangannya. Baris 84. Coba enggak masalah sih itu. Seperti ini. Bisakah? Ya teman-teman, ada kesulitan nggak sampai sini? Oke, bagaimana? Perlu ditampilkan yang mana ini? Yang misalkan aja yang ketinggalan. Ini harusnya lebih bagus lagi. Misalnya kita tambahkan satu kotak push button lagi, yaitu tombol. Misalkan pilihan delete, dalam artian menghapus atau mengosongkan kotak inputan dan output. Jadi ketika kita ingin menghitung ukuran yang lain, tinggal diklik delete, misalkan gitu, dikosongkan. Nanti kita tinggal menginputkan elemen yang lain, dari angka yang lain. Tapi ini mau nggak ya? Atau harus siap satu-satu? 12, 7. Ketika diganti angka yang lain nggak mau ya. Wow ya. Kayaknya perlu di apa namanya? Direvisi lagi nih keterangannya. Nantinya itu dulu untuk yang membuat GUI yang sederhana dulu. Gimana? Teman-teman ada kesulitan? Halo, gimana teman-teman? Sampai mana? Izin bertanya. Monggo. Tadi kan pas sampai di editor tuh menurut saya terlalu cepat, Bu. Jadi kayak ketinggalan gitu. Oh Terus ya. cara menjalankannya itu sama kayak biasanya, Bu, kayak run and advance itu, Bu. Enggak, yang dijalankan tuh masuk ke kotak figurnya, diklik yang segitiga hijau.
Jadi yang M-file-nya disimpan seperti biasa dulu, disimpan. Kemudian kita masuk ke figur yang kita susun tadi, GUI-nya, baru diklik yang segitiga hijaunya. Diklik. Nanti dia akan muncul. Baru diinputkan di kotak masing-masing. Misalkan ini 10 jari-jarinya, diklik hitung akan muncul hasilnya. Oh, punya saya nggak muncul, Bu. Hmm? Punya saya nggak bisa muncul, Bu. Nggak munculnya gimana? Ini keluarnya apa namanya? Change folder, add to pad, cancel sama help. Change folder. Nyimpennya di Oh, folder apa? sudah bisa, Bu. Change folder pasti nyimpennya bukan di kotak MATLAB yang seharusnya ya, disimpan di folder yang lain. Iya, Bu. Change folder. Oh Sudah? ya, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Belum ya? Belum ada. Nah, itu untuk yang contoh pertama yang teman-teman buat. Misalkan mau yang sederhana dulu. Misalkan yang lainnya ya apa ya? Saya close dulu. Umpamanya, saya punya jadi kalau misalkan ada error, teman-teman cek di command window ya, itu errornya ada di mana, di baris keberapa, perlu dicek lagi kesalahannya apa. Ini bisa nggak ya, coba. Nah, misalkan ini, semoga bisa. Menghitung nilai faktorial. Katakanlah 4. 4 faktorial itu berapa ya? 24 ya? Nah, ini ada error tuh. Di baris ke 130. Ya, ini masih agak rumit sih kalau ini, soal programnya panjang. Jangan yang ini. Nah, ini cuma contoh ya. Ini keliru nih, harusnya perbaiki. Jadi, misalkan nih teman-teman mau membuat suatu kalkulator sederhana untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita akan memunculkan bilangan 1 dan bilangan 2. Harusnya ketika kita klik penjumlahan, kemudian hitung, ya, dia akan muncul di kotak hasil. Tapi ini ada yang keliru, jadi harus diperbaiki. Ini salah satu contoh pemakaian GUI dalam membentuk kalkulator sederhana. Kita ambilnya seperti ini. Nah, coba ini nanti teman-teman dibuka dari modul. Saya pernah memberikan modul matematika komputasi yang penulisnya Pak Tafrikan itu ya. Masih ada ya? Masih, Bu. Nah, itu silahkan dicoba yang mulai bab Masih, Bu. 5. Di bab 5 itu ada latihannya. Jadi kalau yang ketinggalan misalkan ya, yang luas lingkaran itu ada ya. Ada di modul ya, untuk luas lingkaran dan keliling lingkaran, silakan diulangi lagi. Kemudian satu lagi adalah membuat kalkulator sederhana yang ini tadi. Yang ini apa ya? Di sini apa ini? Bentar. Yang nggak sulit-sulit dulu.
tak carikan. Dengan program yang sama, tapi menghitung volume balok aja, ya. Jadi teman-teman, tadi praktekkan dulu untuk yang mencari luas dan keliling lingkaran. Dengan cara yang sama, teman-teman menyusun atau merancang program GUI untuk menghitung volume balok dulu. Ya, dicoba ya. Jadi yang terpenting untuk konsep GUI itu yang pertama adalah teman-teman menyusun tata letaknya dulu, template-nya apa saja yang akan digunakan ketika kita mau membuat program. Misalkan seperti katakanlah mau membuat tadi volume balok, berarti apa aja yang kita butuhkan di sini? Apakah butuh push button? Apakah butuh static text? Seperti itu. Jadi harus dirancang dulu apa yang perlu diletakkan di kotak sini. Misalkan, kalau volume balok itu kan butuh panjang, lebar, dan tinggi, ya kan? Ada variabel inputannya ada 3 macam. Berarti nanti static text-nya minimal itu ada 3, edit text-nya juga ada 3. Tapi yang keempat adalah menampilkan hasil volumenya. Jadi ada berapa? Ada 4 static text dan 4 edit text. Yang pertama itu dulu. Oh iya, saya mau menambahkan katakanlah judulnya, berarti ditambahkan 1 static text seperti ini. Ini kan static text nih yang untuk judul. Jadi ini 1 untuk judul, static text, kemudian letak-letak dari nama-nama variabelnya, panjang, lebar, tinggi, dan hasil volumenya. Kemudian ada 4 edit text untuk menginputkan panjang, lebar, tinggi, nanti numberingnya berapa. Kemudian menampilkan outputnya atau hasilnya. Lalu kita juga membutuhkan apa? Push button. Push buttonnya untuk klik hitung dan juga misalkan mau keluar, klik exit seperti itu. Nah, dicoba dulu. Nanti kalau misalkan ada kendala, silakan dikirim ke grup aja. Jadi kita diskusikan lewat grup. Nanti di print screen atau screenshot kirimkan ke grup. Kelirunya ada di mana. Nanti saya pandu lewat grup. Begitu ya. Iya, Bu. Nah itu dicoba dipraktekkan dulu ini untuk yang pertama praktekkan kembali untuk yang luas dan keliling lingkaran yang misalkan yang terlambat. Yang kedua adalah menghitung volume balok menggunakan GUI disusun dulu. Jadi belajar meletakkan template-nya dulu, disusun dulu. Kemudian setelah itu kalau sudah berhasil kan masuk ke M-file. Nah M-file-nya itu mendefinisikan variabel-variabelnya, diperhatikan step by step dalam mendefinisikan variabel seperti tadi set, handle, source apa-apanya itu diperhatikan dulu. Begitu ya. Kita lanjut di grup ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di-drop ke grup aja. Silakan ambil di di capture caranya gimana, apa misalkan ada kendala, Bu ini seperti ini, masalahnya apa atau gimana, silakan di capture, ditampilkan di grup biar teman-teman yang lain jika menemukan permasalahan yang sama kan ada solusinya. Begitu ya. Iya, Bu. Oke. Maaf, Bu Ariska. Iya, Mbak Farah. Saya, Bu Ida. Oh, siapa Mbak Ini Ida? kan saya, ini kan saya tadi telat ya, Bu. Jam 7.40 baru lihat grup. Ya. Nah, itu saya belum absen, Bu. Ini absennya udah ditutup. Atau ini aja drop ke grup aja yang belum absen, siapa yang terlambat silakan dituliskan di grup. Oh, gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Untuk program listing programnya ada di modul ya, di bab 5. Silakan dibuka file PDF-nya. Bagi yang terlambat tadi untuk menyimak. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya tunggu capture-nya lewat grup WA. Oke, selamat mencoba. Saya tutup dulu ya. Oke, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.